dia sudahlah, saya sekarang tugas saya memperkuat ahlu sunnah yang ada. Kalau ada yang nyerang-nyerang ajaran ahlu sunnah, yuk kita hantam juga dengan dalil. Kan perang sekarang perang dalil, Pak ya? Belum perang fisik, jangan dulu, tar dulu, sabar-sabar dulu ya. Jadi konsep pentauhidan kafir dan pengkafiran ahli tauhid, saudara, ya ini adanya cuma di Wahabi. Liberal aja nggak punya, saudara. Liberal itu udah super bahaya, nggak punya. Nah, ini kita saling koreksi. Jadi saya di sini, saudara, bukan ingin menjatuhkan Wahabi, tapi saya ingin memberikan pemahaman kepada saudara-saudara saya yang ada di Wahabi. Ayo kita dialog baik-baik, ayo kita duduk sama-sama, jangan kau teriak-teriak di YouTube. Cuman permasalahannya adalah mengadakan taksim pembagian tiga ini ada maksud. Karena bagaimana maksudnya dijelaskan di saat mereka mensyarai ini untuk mengkafirkan orang lain. Sehingga di saat mereka berusaha mengkafirkan orang lain, mereka harus memisah antara tauhid uluhiyah rububiyah. Sementara tauhid yang antum pelajari sejak kecil itu wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Hafal antum Ustaz? Hafal lah, orang saya Asy'ari kok, ya kan. Nah itu yang Asy'ari begitu dianggap tidak salaf. Bahkan lebih parah lagi, bukan ahli sunnah wal jamaah, berarti masuk neraka. Nah ini kan kacau Ya, gampang aja kalau ada orang ngotot harus pakai uluhiyah, rububiyah sama sifat. Bagi kita nggak masalah kok, antum pakai uluhiyah, rububiyah sama sifat. Yang penting jangan batalkan sifat 20. Ini dia pakai itu untuk membatalkan sifat 20. Dia pakai itu untuk mensyirikkan tawassul. Dia pakai itu untuk mengkufurkan orang maulid. Karena maulid dianggap sama dengan Nasrani. Sifat parahnya lagi, saudara, dengan pembagian ini akhirnya kalangan Wahabi mengakui kalau ada orang musyrik yang mengakui adanya Allah yang menciptakan alam semesta, walaupun mereka tidak menyembah Allah, itu disebut ahli tauhid rububiyah. Hanya uluhiyah saja, rububiyahnya betul. Kok ada tauhid uluhiyah rububiyah? Ya belum tauhid. Kalau orang menyembah Allah, menyembah yang lainnya, ya belum bertauhid. Kenapa masih disebut tauhid? Nggak sah. Kalau orang mengakukan tauhid uluhiyah, tidak mengambil tauhid rububiyah, belum tauhid. Nggak ada pemilahan di sini. Tapi Silakan ente pakai 3 tauhid, tapi jangan ganggu ini tauhid ahlus sunnah yang sudah mayoritas, yang sudah settle, yang sudah terbangun dari masa ke masa. Kritik, ayo kita diskusi. Di mana lemahnya kita perbaiki, di mana kurangnya kita sempurnakan. Tapi kalau sudah mulai bidah-bidahkan, giliran kita ajak debat, berkumpul dengan ahli bid'ah, nggak boleh. Saya ditantang debat berkali-kali dari masa ke masa. Udah, sekarang udah nggak mau lagi. Kemarin kita ditantang juga. Kita tungguin gak ada yang datang. Tauhid kelihatannya sama aja, nggak sama, saudara. Aswaja itu menerima rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sebagai unsur yang harus ada di dalam tauhid dan tidak terpisahkan. Satu saja dipisah, batal tauhidnya. jadi nggak akan dipisah. Kemudian tauhid ini, jadi mereka memisah tauhid uluhiyah rububiyah, ada maksud untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin dengan pemilahan ini. Seolah mengatakan ada orang hanya tauhidnya tauhid uluhiyah belum rububiyah, rububiyah belum uluhiyah, dipisah. Dan ini dijadikan hujah oleh orang-orang Wahabi, berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi itu punya tauhid rububiyah. Mereka ahli tauhid rububiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat ini lagi-lagi mereka ingin memaksa orang yang belum mengikuti akidahnya dianggap belum beriman yang sesungguhnya, yaitu dalam urusan sifat atau ayat-ayat mutasyabihat. Ini persoalan serius karena digarisbawahi oleh Aswaja. Bagaimana kafir disebut ahli tauhid? Ini nggak pernah terjadi di zaman ulama salaf kita. Orang kafir disebut ahli tauhid.
Apakah Muhammad bin Abdul Wahab itu orang yang hidup di masa 300 tahun pertama? Tidak. Tapi ternyata memang Muhammad bin Abdul Wahab mendapatkan pemikiran tauhid dibagi tiga itu, ternyata kalau kita runut-runut, dia bukan pengarang pertama. Ada pendahulunya. Ada pendahulunya. Siapa? Ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu muncul Ibnu Taimiyah 3 atau 4 abad setelah Ibnu Battah, mempertegas kembali karena dia tidak terima dengan konsep Imam Abul Hasan Asy'ari dan Maturidi. Dia buat yang baru, dia batalkan Asy'ariyah, dia serang Maturidiyah, lalu dia buat 3 itu, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Mati suri juga ini karena Ibnu Taimiyah meninggal dalam penjara karena fatwanya sendiri yang kemudian menjadi kontroversi. Artinya di sini terjadi pentauhidan kafir dan pengkafiran ahli tauhid. Ini metodologi akidah macam apa yang seperti ini, saudara? Kita kalau mau bicara metodologi itu harus lurus, tegak lurus, tidak bias, tidak bahaya. Ini berbahaya bagi akidah umat Islam di seluruh dunia, ya ikhwan. Lah ini mereka yang buat Taksim 3 ini tujuannya adalah bukan ingin menjelaskan, tapi ingin membuat satu pagar sendiri yang luar pagar kafir. Sampai hari ini itu terjadi. Jadi jangan dipelintir. Ini ustadz-ustadz Wahabi ini di YouTube dipelintir seolah-olah yang saya tentang Habib Rizik nggak mengakui rububiyah, Habib Rizik nggak mengakui uluhiyah, Habib Rizik nggak mengakui asma dan sifat. Kalau saya nggak akui, saya udah kafir. Tapi kita coba mengaku tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak bisa dipisahkan. Tauhid asma wa sifat kita mukai dengan cara manhaj kita yang sangat jelas, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yaitu takwil dan tafwid. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan, punya kaki, punya betis, punya wajah, punya mata, serta duduk, lari, naik, turun, dan tertawa seperti makhluk. Asy'ari nggak ngakui itu. Ayat-ayat sifat tentang tangan Allah dan sebagainya, kalau kita belum punya keyakinan seperti mereka, belum bertauhid. Wong keyakinan mereka salah. Mujassim, tajsim. Kita nuthbit ma'atbatullah, kita juga meyakini apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ya bersihkan dulu dong ini, jangan nuduh-nuduh orang dulu, jangan menudingkan tangan kita ke saudara-saudara kita sendiri dengan menyebut ahli bid'ah, sementara mereka memelihara al-bid'atul kubro. Ini bid'ah terbesar dalam akidahnya umat Islam, menyebut orang kafir sebagai ahli tauhid. Pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah sama tauhid asma wa sifat ini adalah bukan akidah di sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kita bisa menggunakan itu, memaknai dengan cara kita yang jelas, bukan untuk mengkafirkan orang lain. Umat gak paham, umat mesti tahu. Jangan umat cuma pasrah terima di bid'ah-bid'ahin, saudara. Umat maulid di bid'ah, oh ya anak ahli bid'ah, anak ini nggak bisa jawab, nggak taunya ngatain super bid'ah, saudara. Kira-kira jelas tidak?